Jam berapa ini sus? 7.20. Ya udah nggak apa-apa, masuk dulu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk sus. Baik Pak. Bapak lihat kamu terlambat tadi. Gak apa-apa sus. Terlambat itu manusiawi. Ada pepatah mengatakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Bapak juga dulu pernah berada di posisi kamu, sama terlambat sekolah. Hari ini saya lupa menyalakan alarm saya Pak, jadi bangunnya kesiangan. Memang di rumah kamu tidak ada orang yang membangunkan kamu sus? Ada sih Pak, Mama, sama Kakak. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama sus? Menurut kamu keyakinan kelas mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain, serta meningkatkan disiplin diri sendiri Pak. Apakah kamu meyakini sus prinsip menghargai diri tersebut? Iya Pak, saya meyakininya. Apakah Susi bersedia memperbaiki keterlambatan Susi hari ini? Iya Pak, saya bersedia. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya sus? Saya akan berusaha untuk tidak lupa men-setting alarm saya Pak. Dan saya akan meminta Mama dan kakak saya untuk membangunkan apabila saya terlambat bangun. Jadi yang mengingatkan untuk membangunkan kamu alarm mama kamu dan kakak kamu ya sus. Kira-kira kapan kamu akan mencoba untuk men-setting alarm kamu? Setelah pulang sekolah, saya akan segera melakukannya Pak. Jadi untuk men-setting alarm akan kamu lakukan setelah pulang sekolah. Nanti jika tidak bangun, kamu akan dibangunkan oleh mama dan kakak kamu ya sus. Iya Pak. Lagi yang perlu kita upayakan agar kamu tidak terlambat bangunnya sus? Sepertinya tidak ada Pak. Terima kasih untuk kerjasamanya. Sekarang kamu boleh kembali lagi ke kelas untuk belajar. Terima kasih Pak. Sama-sama sus. Bapak Asmati selaku jadi pihak tersebut. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jadi syukur pada kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi ini kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi tentunya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Ibu, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita buka acara dengan mengucapkan acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMK Ibrahim kepada Bapak Ustaz Abdul Sofyan SPDI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Tetap semangat. Alhamdulillah. Wasyukurillah wa alhamdulillah. Seraya kita mengucapkan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nasihat wasiat sehingga pada kesempatan ini kita bisa
calon guru penggerak dari SMK ITL Halim. Tepuk tangan semuanya. Salawat dan salam senantiasa selalu curahkan kehadiran dalam yang kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya sampai kepada kita sebagai umatnya. Ibu bapak sekalian, hari ini hari yang penuh dengan bahagia, yang mana kita dapat bersama-sama hadir untuk melihat atau ikut di dalamnya sebagai Dewan Guru, yang mana nanti akan kita lihat bersama tayangan demi tayangan oleh Bapak Sumantri sebagai guru penggerak, yang mana hari ini adalah kegiatannya yaitu kegiatan yang merupakan salah satu daripada kegiatan yang telah ditugaskan sama beliau untuk, yaitu dalam kegiatan budaya positif sebagai salah satu daripada tugas sebagai calon guru penggerak. Nah, nanti kita akan lihat, akan kita dengarkan bersama, kita juga akan melihat tayangan bersama apa sih yang dimaksud dengan kegiatan budaya positif ini. Kalau kita cerna dari narasi kalimat ini adalah yaitu budaya positif, berarti ada juga budaya yang tidak positif. Nah, budaya positif adalah sesuatu keadaan yang terjadi di masyarakat yang memang harus kita pertahankan dan kita kembangkan, apalagi di dunia pendidikan. Kira-kira begitu ya, secara ringkasan seperti itu. Untuk lebih luas nanti kita dengarkan. Ini juga adalah salah satu dari sebuah ilmu pengetahuan, sharing ilmu pengetahuan, agar kita ke depan dalam dunia pendidikan ini harus mengenal tentang masalah budaya positif. Nah, oleh karena itu dimohon kepada seluruh dewan yang hadir pada hari ini, kita dengarkan bersama, kita ikuti bersama sampai selesai. Nah, sebagai kepala SMK ITL Halim berharap dengan adanya kegiatan ini adalah bisa memberikan kontribusi masukan-masukan untuk dunia pendidikan khususnya di SMK ITL Halim, agar ke depannya ini kita sekolah kita semakin menuju maju dan maju terus. Itu harapan sebagai kepala sekolah. Ya, terakhir sebagai penutup, terima kasih kepada seluruh dewan guru yang telah ikut hadir, ikut serta dalam acara ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu yang baru, ilmu yang baru, dan itu perlu nanti diactionkan atau dipraktekkan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah kita. Ya, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila mana ada hal-hal yang tidak berkenan. Mudah-mudahan sekali lagi kita tetap ya mengatakan bahwa SMK bisa, SMK hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak-Bapak semua yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dari Bapak Sumantri selaku CGP Angkatan 10. Kita beri aplaus satu tangan untuk Bapak Sumantri. Nah, kepada Bapak Sumantri selaku CGP disilakan. Gangguan dari teleponnya. Udah dari Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Harus dong, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala
hari ini. Yang pada kesempatan hari ini bisa menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan yaitu tentang diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Karena saya yakin Bapak Ibu di sini mempunyai banyak sekali kesibukan. Alhamdulillah pada hari ini bisa menyempatkan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang pada hari ini bisa menyempatkan hadir. Puji syukur bagi kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kenikmatan yaitu nikmat serta Islam, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita selalu umatnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan materi yang sudah saya pelajari di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Di sini ada banyak sekali materi-materi yang saya kira perlu disampaikan pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai pada materi pada hari ini, biar lebih semangat, biar lebih mencairkan suasana
pendapatnya tentang budaya positif siapa? Budaya yang diambil. Ya, Bu, silakan. Boleh maju ke Depan, Bu ya. Apa itu budaya positif? Nah ini guru senior kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dalam rangka membantu teman kita untuk menjadi lebih sukses dan melakukan budaya positif. Budaya positif mungkin itu budaya yang diakui oleh masyarakat sekitar, yang diakui oleh tentunya umat Islam. Budaya itu kalau orang belakang tidak bisa mungkin diusir. Kalau dari daerah kita ya. Dan budaya itu sangat diakui oleh pemerintah, contohnya oleh kabupaten, oleh provinsi. Kalau kita bisa menciptakan di daerah kita sendiri. Mungkin itu saja dari Ibu tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau menambahkan apa silakan tentang budaya positifnya. Apa sih budaya positif itu? Kita mungkin tahu budaya positif apa sih? Iya. Harus mendengarkan. Nah, kalau menurut saya budaya positif itu kalau kita melihat dari estimasi dari nilai budayanya hasil cipta rasa dan rasa ya. Nah, di mana di sini positif berarti kan kebaikan hal-hal yang baik ya yang diakui ya. Itu saja mungkin kalau misalkan penerapannya budaya positif ya seperti kita harus membudayakan hal yang positif yang baik gitu sehingga bisa bisa menjadi contoh yang baik juga. Itu saja. Terima kasih. Luar biasa pendapat dari Bu Mariam dan teman-teman yang sangat luar biasa. Betul sekali yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru tadi, bahwasanya budaya positif itu budaya atau kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang positif. Nah, di sini jelaskan budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, guru hendaknya mampu menjalankan perannya dan menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Jadi, untuk menjalankan budaya positif ini, bagaimana kita menjalankan suasana yang nyaman, suasana yang aman, yang menyenangkan, seperti yang disampaikan oleh teman tadi, cipta rasa dan rasanya. Bagaimana kita merasakan apa yang dirasakan oleh guru kita. Intinya kita menciptakan suasana-suasana yang positif di sekolah kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut ya. Nah, di dalam materi budaya positif modal sertifikat kita tentang budaya positif ini kita akan membahas beberapa materi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal saja. Nah, sebelum kita ke materi, di sini ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu nanti silahkan menjawab setuju atau tidak setuju. Nah, di sini pertanyaannya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Alasannya kenapa? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kenapa? Yang tidak setuju. Alasannya kenapa? Yang setuju alasannya kenapa? Setuju. Silakan Bu. Kalau silakan. Boleh teman-teman berusaha. Guru-guru masyarakat luar biasa aktifnya. Karaoke.
luar biasa ini berusaha untuk itu dapat disediakan karena ketika anak tahu konsekuensinya maka anak akan menjadi orang yang disiplin. Nah ini merupakan sebuah motivasi eksternal. Nanti akan kita bahas dalam 5 yang berikutnya. Ini sangat menarik sekali ya, luar biasa semuanya. Nah kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dengan meningkatkan disiplin anak. Ini setuju atau tidak setuju? Setuju ya. Seperti yang disampaikan oleh tadi ya, hukuman bukan berupa fisik, tapi hukuman dengan hal-hal yang positif seperti membaca, kemudian atau membersihkan halaman sekolah. Ya, karena selain disiplin, sekolah juga bersih. Nah kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa atau belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Alasannya apa? Ya karena kalau mau ngasih penghargaan kan jangan pelajar, kan jadi tanggung jawab saya kasih permen. Iya. Jadi ketika anak dikasih penghargaan, motivasi belajarnya meningkat. Luar biasa. Oke, itu pernyataan ya. Nah sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai yang menghasilkan universal. Nah disiplin positif ini ada teori kontrol, teori pilihan ya, dan beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama disiplin dan nilai-nilai universal, kemudian keyakinan keras, 5 positif kontrol, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Nah yang terakhir kita akan bahas tentang segitiga restitusi ya. Apa sih makna disiplin di sini? Nah, mungkin sebelum kita bahas ini ada yang mau menyampaikan pendapatnya tentang disiplin. Apa sih makna disiplin? Di sini disiplin berasal dari bahasa Latin atau disebutnya disiplina ya, yang artinya belajar. Jadi disiplin ini artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid yang Socrates dan Plato ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita ambil atau pencapaiannya suatu tujuan mulia. Nah, poin ini mungkin kita bisa tahu. Namun dalam budaya kita makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul atau tidak? Kita memaknai disiplin itu sesuatu yang dilakukan seorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul ya? Nah ternyata disiplin itu tentunya artinya itu belajar. Bagaimana kita mengajak seorang untuk belajar supaya bisa berubah, bukan lebih kita mendapatkan orang lain itu supaya patuh kepada kita, bukan seperti itu ternyata. Jadi selama ini kita memaknai disiplin itu bagaimana orang lain itu patuh kepada kita, tapi disiplin itu bagaimana kita membuat seorang itu berubah atau ya belajar untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi. Seperti itu disiplinnya. Tapi kita memaknainya selama ini ada kekeliruan ternyata. Jadi disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai.
kita akan bahas lebih jauh di materi yang berikutnya. Jadi hanya pengenalan tentang disiplin ya. Jadi disiplin itu artinya belajar ya. Oke, kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, jadi setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Mungkin kita pernah menemui anak kita bolos, itu kan merupakan suatu perbuatan ya, atau suatu perilaku. Apakah mereka punya tujuan sih bolos itu? Ya tentu ada ya. Pasti semua perilaku dan tindakan itu mempunyai sebuah tujuan, entah itu tujuannya positif atau tujuannya negatif. Kalau tujuannya negatif, nah kita sebagai guru harus bisa menuntun ke arah yang positif ya, ke arah yang positif. Hukumnya nomornya Boleh dihukum, tapi dengan tidak apa namanya membuat anak tersebut apa ya, minder atau apa ya. Jadi hukumannya itu harus bisa memotivasi anak untuk berubah. Karena pada dasarnya menurut Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Pada dasarnya kita seorang guru tidak bisa kita seorang guru tidak bisa menuntut anak itu untuk harus, tetapi kita seorang guru harus bisa menuntun anak, harus bisa menuntun anak ke arah yang lebih baik lagi. Karena anak itu berbeda-beda, menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Kodrat anak itu beda-beda. Ada yang orangnya seperti ini, kita tidak bisa menuntut, tetapi kita harus menuntut supaya mereka mendapatkan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Minat anak pun berbeda-beda, kemudian anak-anak pun berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan, misalnya anak kita hobinya musik, kita paksakan untuk olahraga, itu tidak bisa ya. Maka ketika anak minatnya musik, berarti kita harus tuntut mereka musik tersebut supaya tidak tersesat nantinya dengan kita tuntut itu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan dan diyakini seorang maka motivasi dirinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang maka motivasi dirinya akan terbangun. Nah, kadang kita pada siswa itu hanya memberikan motivasi ekstrinsik ya, atau motivasi dari luar. Contoh, anak kita misalnya dia bolos gitu, mungkin dia akan takut karena ada motivasi ekstrinsik tersebut, ada motivasinya dari luar tersebut, dia akan mematuhi, tapi karena dia takut, bukan karena kesadaran dirinya, dia tidak menghargai dirinya. Nah, bagaimana kita menciptakan motivasi dari dalam diri tersebut? Kita akan bagaimana caranya. Jadi selama ini mungkin kita mungkin sudah beberapa kita menjalankan motivasi dalam diri siswa, tapi beberapa kita menjalankan motivasi siswa itu dari luar. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap
bagaimana menuntut anak untuk mencapai nilai-nilai kebajikannya, seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, kemudian bagaimana kita menjadikan siswa yang mandiri, menjadikan siswa yang bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif tentunya. Tentu kita mau mempunyai siswa yang kreatif, ya, siswa yang mandiri, siswa yang bernalar kritis. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu atau kita lanjut? Ini Pak, kalau kita disiplin kepada anak di bawah umur itu tidak menjadi halangan apa? Pertumbuhannya misalkan karena tahun gitu. Ya. Di bawah usia 7 tahun kan? Kita untuk mendisiplinkan anak di bawah 7 tahun. 7 tahun. Nah itu ada bahasa-bahasanya. Ketika anak usia 7 tahun, nah maka kita harus dengan cara yang beda dengan anak yang sudah SD. Itu ada caranya. Jadi kita, nah di sini ada yang bisa apa namanya, ada yang mau menyampaikan kira-kira cara mendisiplinkan anak kau itu gimana sih? Mungkin ada yang sedikit gambaran sebelum kita bahas nanti. Siapa? Ada yang ingin menyampaikan? Berarti? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengalaman pribadi saya mungkin belum punya anak juga ya. Ya, dunia kerja menurut saya untuk mendisiplinkan anak tahun ya. Jadi mereka itu kan usia kemasan ya. Atau disebut bahasa Inggrisnya apa? Age, gitu ya. Jadi untuk mendidik anak itu disesuaikan dengan usianya. Jadi usia apa yang kita lakukan anak itu tidak disamakan dengan kita mendidik anak SMP SMK. Ya. Jadi sesuaikan dengan usianya seperti itu. Tapi jangan salah ya Pak, anak di bawah umur itu orang yang jujur, orang yang kritis, orang yang mampu mengekspresikannya dengan nyata. Jadi dibuat-buat seperti itu mungkin ya. Terima kasih. Sangat luar biasa. Jadi kita untuk mendisiplinkan anak di bawah atau di usia PAUD, maka kita harus secara pelan-pelan ya. Jadi kita harus menjadi apa? Mungkin kita harus menjadi sebuah teman bagi mereka ya. Menjadi sebuah teman. Bagaimana kita mengetahui karakter anak kita tersebut. Karena tahap tubuh anak itu ada apa namanya? Ada macam-macam ya. Ada PAUD, ada SD. Itu kalau tidak menghambat itu ke pertumbuhan anak. Jadi supaya tidak menghambat, ya tentunya kita harus dengan bagaimana kita menjadi seorang teman bagi anak-anak tersebut supaya menyesuaikan karakter. Kalau kita paksakan, tidak mau anak itu tidak mau menerima. Karena pada usia tersebut kita harus menjadi seorang pelayan bagi mereka. Kita harus menjadi seorang teman. Ya. Bagaimana caranya mendekatkan diri kita kepada anak supaya anak kita disiplin itu untuk anaknya di usia tahun tersebut. Kira-kira begitu Bu? Ibu makalah Pak. Oke, kita lanjut ya. Kalau pulang nanti sudah boleh. Dan kemudian materi yang kedua yaitu tentang teori motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, di sini kita akan membahas tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Di sini ada teori motivasi perilaku anak. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, mungkin ini motivasi berarti apa? Eksternal ya. Ini sering kita lakukan pada anak kita.
untuk menghindari ketidaknyamanan akan hukuman. Mungkin anak tersebut ketika kita hukum karena mereka ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka mereka akan patuh terhadap kita. Ini merupakan motivasi eksternal. Jadi motivasi apa sih motivasi itu? Motivasi dorongan, ya. Jadi dorongan dari luar. Bagaimana anak itu disiplin, ternyata ada dorongan dari luar. Dorongan dari luarnya apa? Ternyata ada sebuah hukuman. Ketika anak tersebut melakukan kesalahan, maka kita akan hukum mereka. Nah, itu akan membuat mereka patuh tentunya. Tetapi ini merupakan motivasi yang dari luar atau motivasi eksternal. Dan mereka berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, tentu mereka akan dihukum, ya. Nah, kemudian teori motivasi kedua itu ada motivasi eksternal juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini merupakan juga penghargaan juga, ya. Ini merupakan motivasi eksternal. Ketika kita memberikan sesuatu hadiah pada orang lain atau apapun itu bentuknya, nah maka orang lain itu akan termotivasi. Tapi termotivasinya oleh motivasi eksternal itu. Ketika dia dikasih penghargaan, maka dia akan patuh, maka dia akan melaksanakannya. Tetapi ketika dia dikasih penghargaan, tidak menutup kemungkinan orang tersebut tidak akan melakukannya. Kira-kira begitu. Bagaimana pendapat lain? Ketika kita memberikan imbalan kepada orang lain, tentu mereka akan patuh, akan mengikuti instruksinya. Tetapi kalau kita tidak melakukannya, maka motivasi itu tidak ada. Kira-kira begitu, ya. Jadi ini merupakan motivasi eksternal. Ini juga bagus, tetapi ada sisi kelemahannya. Nah, ketika tidak melakukannya hal tersebut, maka tidak ada lagi motivasi yang ada dalam diri tersebutnya. Begitu pada siswa kita, ya. Nah, kemudian ini yang mungkin agak sedikit sulit juga, ya, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya maunya. Nah, ini motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah, bagaimana kita mewujudkan atau menanamkan motivasi disiplin diri tersebut atau motivasi internal tersebut? Bagaimana kita menjadikan siswa untuk bisa menjadi orang yang termotivasi oleh dirinya sendiri. Nah, ini merupakan mungkin hal yang baru juga bagi kita, hal yang sulit juga, ya. Tapi sesulit apapun ketika kita lakukan, ketika kita lakukan itu akan bisa kita hadapi, kita bisa cari jalan keluar. Seperti itu, ya. Next, ya. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara buat memerintahkan diri sendiri. Nah, ini yang tekanan kita memerintahkan diri kita ada sulit, ya, apalagi kita memerintahkan orang lain. Makanya motivasi dalam diri itu sangatlah penting. Karena ketika kita ingin berubah orang lain, bukan berubah, ya, ketika ingin memberikan apa yang kepada orang lain, maka kita harus mulai dari diri kita sendiri terlebih. Di sini ada beberapa dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan harus sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, atau membujuk dorongannya eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi penghargaan ini ada posisi kurang baiknya juga, ya. Saya posisi baiknya ada posisi kurang baiknya. Di sini dihukum oleh penghargaan. Bagaimana sih dihukum oleh penghargaan itu? Pengaruh jangka pendek. Jadi
dengan catatan ada penghargaan, tapi sudah tidak dikasih penghargaan, ya menurut lagi motivasinya. Kemudian penghargaan adalah hukuman. Kenapa sih dikatakan hukuman? Ya tentunya dengan penghargaan tersebut kita bisa membuat orang lain merasa ketergantungan karena adanya penghargaan. Ketika tidak dikasih penghargaan, ya mereka tidak akan melaksanakannya. Kemudian penghargaan merusak hubungan dari ini. Tentunya ketika kita mengasih penghargaan kepada orang lain, tentunya ini akan membuat orang lain menjadi minder. Ketika siswa kita yang prestasinya kecil, maka dia akan minder dengan prestasi yang besar. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Tentunya kita harus memberikan arahan kepada yang mendapatkan penghargaan agar tidak menjadi orang yang angkuh atau sombong. Dan kita harus memberi dorongan juga kepada siswa kita yang tidak mendapatkan penghargaan tersebut. Lanjut. Kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini kita sebut penghargaan ini mengurangi motivasi intrinsik. Tentu tadi itu ya, ketika kita tidak kasih penghargaan, maka tidak bentuk kemungkinan motivasinya akan menurun. Itu apa sih saya normal itu? Orang saya juga nggak apa-apa, buat apa prestasi? Karena tidak ada motivasi dalam dirinya. Nah, bagaimana menimbulkan motivasi dalam diri tersebut? Nah, nanti kita akan bahas di dasarnya. Oke, next. Konsekuensi. Dan kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari ke sekolah. Nah, ini merupakan hukuman. Hukuman, betul. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga merupakan hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Apa lagi? Kalau di Konsekuensi. disuruh push up boleh itu. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Oh, hukuman atau konsekuensi? Ibu hukuman. Hukuman berarti ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Nah, kemudian terakhir kami mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar kejokan. Konsekuensi. Mari kita lihat. Nah, yang pertama hukuman. Kalau yang suruh pakai sepatu seharian nanti hukuman. Iya, betul, hukuman. Untuk yang kedua lari menggunakan basket, hukuman. Boleh kita bersama itu merupakan hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman dicoret-coret itu konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat itu konsekuensi. Nah, apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi itu? Hukuman itu berarti jadi mungkin apa hukuman itu adalah prakteknya ya. ya. Konsekuensi berarti
itu ada tindakannya konsekuensi. Pernyataan dari hukuman itu sendiri. Ya, luar biasa. Jadi hukuman itu sangat berbeda dengan konsekuensi. Nah ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menjadikan harus terjadi. Tentu kita kembali ke atas. Mencatat 100 kali di dalam buku 5, buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Nah ini merupakan seperti yang muda itu tindakan yang menyakitkan siswa kita. Tentu mungkin siswa kita ada yang pegel, kemudian setelah pegel, saya coba kemudian tuliskan ada rasanya. Karena hukuman itu lebih fokuskan ketika ada satu arah tanpa ada obrolan sebelumnya dengan siswa tersebut. Jadi yang kamu tuh kamu lari sana, sampai kan? Jadi anak itu tidak tahu ketika mereka kesalahan, mereka harus diapain, tidak tahu ternyata dihukum. Nah kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi ketika anak sudah melupakan air di mejanya, yang konsekuensinya harus membersihkan. Jadi ketika kita kasih tahu ketika apapun itu, misalnya ketika terlambat, konsekuensinya kita sudah kasih tahu nih, kalian membuat ini atau apa gitu kan. Nah itu merupakan konsekuensi. Jadi sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh siswa dan itu pun disepakati oleh semua barang oleh siswa dan guru. Ya. Kalau anak nyapa di kamar, bersihkan buah, konsekuensi. Ya. Ketika sudah melakukan sesuatu itu harus membersihkannya, itu konsekuensi. Anak buah nyapa, bersihkan. Konsekuensinya? Ya, itu konsekuensi. Yang penting ketika menyapa anak tersebut tidak disuruh usaha, karena itu akan menyakiti hati seseorang. Nah karena hukuman itu sebenarnya membuat hati seseorang sakit. Di sini ada yang pernah ditampar atau disuruh usaha oleh gurunya dulu waktu saya pernah ya. Mungkin sakitnya masih berapa, tapi sakitnya ada masih bekas. Nah itu harus kita hindari kepada murid-murid kita. Jangan terlalu menggunakan hukuman untuk mendisiplinkan anak, apalagi hukuman-hukumannya yang membuat anak tersebut sakit hati ya. Karena sakitnya tidak seberapa ketika kita menghukum anak tersebut, tapi hatinya yang sakit. Bisa jadi ketika dihukum anak tersebut bukan malah baik, malah cerah. Contohnya saya sering hukum anak, ibu anak saya sering hukum anak. Sudah saya jemur, sudah saya apa yang di lapangan, tapi tidak kapok, Nah, tidak, pokoknya hukuman itu memang ada yang tidak sesuai juga. Memang murid saya tidak sama sekali. Tetapi setelah saya ngobrol dengan anak secara baik-baik, dan alhamdulillah sedikit murid itu bisa berubah, walaupun tidak 100% berubah. Nah kemudian hukuman itu merupakan paksaan, betul nggak? Hukuman itu paksaan. Iya, mungkin tadi dilakukan ya. Betul ya, jadi anak itu harus berlakukan seperti itu. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kalau konsekuensi itu kehilangan hak atau tidak dibuat nyaman, itu hanya untuk sementara. Kalau hukuman itu marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu ketika kita menjemur anak di lapangan, mungkin mereka merasa malu.
adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi restitusi ini kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, maka kita harus melakukan restitusi. Mungkin ini bahasa yang baru ya, istilah baru ya, baru kita dengar. Tapi saya juga baru mendengar tentang restitusi ini. Sebetulnya kita sebelumnya sudah melakukan restitusi, tapi kita tidak tahu itu apa sih restitusi. Ternyata restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, kita ajak ngobrol dulu. Bagaimana solusinya supaya kamu tidak gini lagi kan? Itu merupakan restitusi. Kita mencari jalan keluar bersama-sama. Diskusi kan. Ini ada beberapa perbedaan ya. Ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini sedikit kita bahas. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tetapi restitusi merupakan pilihan. Jadi kita memberikan pilihan kepada sesuatu. Ketika sesuatu melakukan kesalahan, kamu mau bagaimana memperbaiki kesalahan kamu? Misalnya siswa tersebut membuat sakit hati guru, misalnya tidak sengaja siswa tersebut main bola nih, contoh main bola, dilempar ternyata kena buli sudah, nah kita hukum siswa tersebut. Nah kalau kita hukum berarti kita menyakitkan sesuatu kan, menyakitkan tersebut. Tetapi dengan restitusi kita memberikan pilihan, kita ajak ngobrol. Nah bagaimana kamu akan memperbaiki masalah tadi, sehingga Bu Rizda misalnya nangis oleh kamu terlempar bola. Nah, mungkin anak tersebut akan memberikan pilihan mereka, jawaban mereka. Mungkin saya akan meminta maaf, itu merupakan motivasi mereka untuk bergerak atau untuk memperbaiki kesalahan. Sama dengan bebek. Apa Bu? Ya, BP. Kalau kita juga spesifik BP ya, atau guru yang membina sesuai dengan saya ya, BK. Nah, kalau hukuman dilakukan oleh sebuah guru, tidak hanya BP. Tapi sama Bu, ya sama. Ketika kita mencarikan solusi pada sesuatu, harus dengan cara restitusinya. Next ya, lanjut. Ini sedikit kita bahas cepat ya. Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, untuk belajar dari kesalahan. Bagaimana kita memperbaiki kesalahannya. Nah kemudian memperbaiki hubungan. Ketika tadinya tidak baik, hubungannya menjadi baik. Ini merupakan tawaran, bukan paksaan. Baik ya, ini merupakan tawaran, bukan paksaan. Karena kita menawarkan untuk depannya bagaimana supaya kamu perbaiki ini, kita merupakan tawaran. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah ini bisa dibaca ya. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan kemudian materi yang ketiga yaitu keyakinan kelas ya. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa memberi tanggapan nggak? Mengapa tidak peraturan saja?
Kenapa harus keyakinan kelas sih? Nah, jadi di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Mengapa kita memiliki peraturan juga yang menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1 km? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Kenapa kira-kira? Kenapa ini? Kenapa kita memiliki peraturan harus memakai helm ketika berkendara? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Karena mengapa harus ada peraturan? Karena helm itu salah satunya mengurangi kecelakaan di lalu lintas. Karena kita salah satunya mengurangi kreativitas dari kendaraan tersebut. Apabila kita terjatuh dengan menggunakan helm, itu tidak akan terjadi sesuatu hal yang buruk itu kepada kita. Itu kalau kita pakai helm itu akan mengurangi kecelakaan. Itu salah satunya melindungi tubuh ya. Luar biasa. Jadi kita mau benar-benar tentang keselamatan. Jadi mengapa kita harus memiliki peraturan menggunakan helm ketika berkendara? Nah, ini merupakan keselamatan. Berarti kita ingatnya tentang keselamatan. Kita yakin bahwa menggunakan helm itu kita akan selamat dari kecelakaan. Itu bukan takut sama polisi ya, tapi kita lebih meyakini bahwa menggunakan helm itu menjaga keselamatan. Bukan takut ditilang ya. Dan kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Nah, ini merupakan kesehatan juga ya, kebersihan dan kesehatan nilai keyakinannya. Karena kita meyakini bahwa misalnya ketika kita menggunakan atau mentaati peraturan 3M, maka kita meyakini bahwa itu merupakan nilai kesehatan dan keamanan atau kesehatan dan kesehatan dan kebersihan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Tentunya ini kita lebih nilai keyakinannya disiplin, menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, di sini ada apa namanya diagram ruang lingkupnya dari peraturan kelas kita buat keyakinan. Setelah dari keyakinan maka masuklah ke lingkungan yang positif. Setelah lingkungan positif maka munculnya budaya yang positif. Jadi ketika datang hadir tepat waktu misalnya, maka kita harus menerapkan keyakinannya. Jadi hadir tepat waktu itu merupakan nilai keyakinannya menghargai diri sendiri. Nah, kalau anak sudah bisa menghargai diri sendirinya, maka mereka akan tanggung jawab akan datang tepat waktu. Sehingga dari hal tersebut menjadi sebuah keyakinan, kemudian menjadi sebuah kebiasaan menjadi sebuah karakter, dan karakter pun menjadi lingkungan yang positif, tentunya menjadi budaya yang positif juga bagi sekolah kita. Nah, ini akan memang terasa sulit, terasa berat, tapi kalau kita sama-sama bergerak, saling berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif, insya Allah sekolah kita akan menjadi sekolah yang mempunyai budaya yang positif, ya, sekolah yang nyaman, yang aman, yang sehingga murid bisa belajar dengan tentram
mereka insya Allah akan selalu datang tepat waktu karena mereka meyakini nilai-nilai menghormati orang lain dan berkomitmen. Ketika anak melanggar atau datangnya telat atau terlambat, maka mereka tidak meyakini nilai emas tersebut. Lanjut, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah tidak bosan lagi atau sudah tidak asing mendengar istilah kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama, manusia itu berkebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Tentu kita mencari makan, mencari apa, itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kemudian kebutuhan penguasaan. Manusia itu butuh penguasaan, berkebutuhan penguasaan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Manusia itu butuh kasih sayang dan rasa diterima, seperti hal-hal murid kita. Murid kita mungkin butuh kasih sayang dari kita, butuh rasa diterima oleh kita, rasa diterima oleh teman-temannya. Nah, kemudian manusia itu butuh kesenangan. Ya, jadi ketika murid itu di sekolah belajar, mungkin mereka butuh kesenangan. Kesenangan mereka apa? Mungkin misalnya, jadi kita harus lebih kreatif lagi belajar kelasnya dengan siswa. Dan kemudian kebebasan. Siswa itu butuh kebebasan juga, bukan berarti kebebasan kita bebaskan, ya. Tetapi siswa itu membutuhkan kebebasan. Tentunya misalnya pembelajaran kita misalnya di rumah, berarti kita harus belajar di luar ruangan. Itu memberikan sebuah kebebasan kepada murid-murid kita. Nah, kemudian di sini ada 5 posisi kontrol. Yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Apa saja sih posisi kontrol itu? Nah, seperti dibahas di awal, posisi kontrol itu ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, yang penghukum mungkin sering kita lakukan. Yang penghukum ini, guru motivasinya guru berbuat penghukum, menghakim, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini biasanya posisi penghukum. Misalnya agak keras juga kan, nanti kalau mau kemana gimana? Kamu kan, bosan udah terlambat. Nah, itu bisa menyakitkan seseorang sebetulnya. Nah, kemudian ada membuat orang merasa bersalah. Ini mungkin sering kita lakukan juga ketika membuat orang merasa bersalah kepada siswa kita. Contoh misalnya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, misalnya kamu kamu tuh mau gimana lagi sih, buat ibu terus kecewa terus, buat ibu merasa bersalah, nanti ibu yang dimarahin uang sekolah kalau kamu kayak gini terus. Jadi seolah-olah jadi siswa itu seolah-olah ternyata apa yang saya lakukan itu salah, merasa bersalah kan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, biasanya sebagai teman ini menggunakan kata-kata yang lebih dekat. Misalnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Masa kamu tidak mau? Ingat ibu akan selalu bantu kamu kan. Jadi ini lebih ke teman pendekatannya. Nah, biasanya mereka bisa termotivasi untuk berubah, tetapi hanya ketika ada guru tersebut. Ketika guru tersebut tidak ada, maka bisa jadi motivasi tersebut akan hilang, ya. Jadi anak akan kembali lagi ke terbang, ya. Akan kembali lagi ke neraka. Nah, kemudian pemantau. Nah, kalau pemantau ini
ini biasanya guru menyesuaikan tentang peraturan. Jadi ketika anak bersalah, kamu tahu kan konsekuensinya harus apa? Ya, Bu tahu misalnya. Berarti kamu harus membersihkan toilet ya. Nah, jadi ini tipe-tipe pemantau ya. Nah, kemudian posisi manajer. Nah, yang ini harus kita terapkan, harus kita kuasai di posisi manajer ini. Jadi guru itu berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh, di sini guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini atau masalah ini, ya. Kemudian kita menguatkan murid juga. Kaitan dengan dunia berkualitas, tentunya murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi dengan posisi manajer ini kita bisa menimbulkan motivasi atau menunjukkan motivasi dalam diri siswa. Lanjut, itu ada 5 posisi kontrol ya: menghukum, membuat orang bersalah, sama memantau, manajer. Mungkin semua ini sudah kita lakukan, cuma kita tidak tahu istilahnya. Kalau menghukum mungkin sering kita lakukan, membuat orang merasa bersalah juga sering kita lakukan, sebagai teman juga sering kita lakukan, bahkan pemantau pun sering kita lakukan. Tetapi yang posisi manajer jarang kita lakukan untuk menemukan solusi dari anak tersebut, atau mungkin sedikit-sedikit pernah kita lakukan. Nah, untuk melakukan posisi manajer tersebut kita langsung ke segitiga restitusi. Nah, dari segitiga restitusi ini kita menjalankan posisi manajer tersebut. Nah, yang pertama kita menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Contoh misalnya menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Itu menstabilkan identitas. Jadi supaya anak tersebut tidak merasa bersalah. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi mengimbangi anak-anak tersebut. Nah, setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Misalnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, nanti anak tersebut akan memberikan alasan tentunya. Kenapa mereka datang terlambat? Ternyata, di jalannya misalnya terhambat macet atau apa gitu kan. Nah, setelah itu kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, bagaimana kita memperbaikinya. Nanti anak tersebut akan mencari solusinya sendiri. Nanti kita tinggal menuntunnya. Ketika solusi tersebut sudah baik, maka kita tinggal menuntunnya. Oke, di sini ada yang mau praktekkan tentang segitiga restitusi. Sini ada contohnya. Kita satu kasus saja, satu kasus. Nah, nanti materinya saya kirim di grup ya. Kita yang siswa terlambat ke sekolah. Kasus 1. Jadi ini cara menangani siswa yang datang terlambat dengan menggunakan segitiga restitusi ya. Ada di grup ya. Siapa yang mau jadi guru dan muridnya? Boleh siapa jadi muridnya? Pandai atau tidak atau muridnya yang mau jadi gurunya? Boleh silakan maju ke depan. Ada yang apa ya? Nanti tinggal dibaca aja kata-katanya. Yang kasus 1 itu. Kasus 1 ya Pak.
Ini kasus siswa yang datang terlambat ke sekolah ya. Kita mengatasinya bukan dengan cara terhukum ya, tapi kita menggunakan proses control measure dengan cara segitiga restitusi ya. Bagaimana menumbuhkan motivasi dan anak itu bisa berubah. Tulis dong nih. Sini. Apa biar Kedengaran? Iya, kenapa terlambat nanti? Ya, kayak anak laut. Siswa dan guru ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih Ibu. Ayo silakan duduk. Ibu lihat kamu terlambat tadi ya. Gak apa-apa, Rizda terlambat. Itu manusiawi. Ada pepatah mengatakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Betul, Rizda? Oh iya. Ibu juga pernah sama seperti kamu. Terlambat ke sekolah. Maaf ya, ini yang jadi sekitar ya. Maaf Ibu, saya lupa menyalakan alarm, jadinya saya kesiangan deh. Oh gitu. Memang di rumah tidak ada orang yang membawakan diri kamu sampai kamu harus berpatokan dengan alarm. Oh iya. Ada sih kakak saya, tapi kakak saya juga waktunya suka kesiangan tuh. Baiklah, kamu masih ingat kan kayaknya kelas yang sudah kita pelajari bersama? Kamu keyakinan menurut kamu keyakinan manakah yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain, terus harus meningkatkan sikap disiplin diri Bu. Apakah kamu yakini prinsip menghargai diri sendiri itu seperti apa? Iya Ibu, saya meyakininya. Apabila siswa bersedia memperbaiki keterlambatan itu, kamu hari ini bersedia? Lokaliskan sebenarnya perbaiki keterlambatan. Oh, bersedia Ibu. Bagaimana kamu akan mempersiapkan dirinya akan memperbaiki bersama? Saya akan berusaha tidak lupa setting alarm saya dan saya akan meminta untuk dibangunkan kakak saya dan mama saya apabila terlambat bangun. Jadi yang mengingatkan kamu itu alarm mama dan kakak ya. Kira-kira kamu akan men-setting alarm kamu nggak sus? Saya sedang setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan Bu. Jadi men-setting alarm kamu akan melakukan itu ya setelah sekolah nanti. Kan tidak ada kegiatan baru akan dibangunkan sama mama ataupun kakak kamu. Iya Ibu. Ada lagi yang perlu kita upayakan agar kakak tidak terlambat bangun kira-kira? Tidak Bu, saya akan langsung bangun. Terima kasih atas kerjasamanya ya Rizda. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas sebentar lagi. Terima kasih Rizda, terima kasih Ibu Guru. Nah, jadi itu ada satu contoh kasus bagaimana kita menangani siswa yang datang terlambat ke sekolah menggunakan segitiga restitusi. Nah, contoh misalnya di sini tentang siswa kakak. Guru, ini merupakan stabilitas identitas ya. Aisyah masuk dari Bapak kan kamu terlambat tadi, nggak apa-apa sus. Terlambat itu manusiawi. Ada pepatah mengatakan lebih baik terlambat
Jadi tidak membuat anak merasa seorang yang paling gagal atau paling bersalah ya. Di sini kita menstabilkan identitasnya. Nah kemudian anak akan menjawab, hari ini saya lupa menyalakan lampu atau apa gitu kan alasannya. Dan di sini saya lupa menyalakan alarm, jadi saya bangunnya kesiangan. Nah kemudian guru nanya lagi, memang di rumah tidak ada orang yang membangunkan? Ada sih Pak, mama sama kakak kan. Baiklah, kamu masih ingat? Nah di sini kita tanya keyakinan kelas tadi. Memang di rumah muda ya. Baiklah, kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Nah di sini kita menanyakan keyakinan kelas. Tentu siswa akan menjawab keyakinan kelasnya yang sudah disepakati. Mana tadi? Menghargai diri sendiri dan orang lain ya, disiplin diri ya. Apakah kamu meyakini ya? Kita tanya lagi, apakah kamu meyakininya? Pasti siswa menjawab, saya meyakininya. Apakah kamu bersedia memperbaiki keterlambatan kamu hari ini? Tentu siswa bersedia. Kita kasih tawaran dulu siswa, apakah kamu bersedia nggak memperbaiki kesalahan ini? Kan bersedia. Nah kita tanya lagi nih, bagaimana kamu akan memperbaikinya? Ketika siswa sudah bersedia, kita tanyakan lagi nih, bagaimana caranya untuk memperbaikinya? Nah, siswa menjawab, saya akan berusaha tidak lupa mensetting alarm saya, dan saya akan meminta untuk dibangunkan kakak sama mama saya apabila terlambat bangun. Nah ini merupakan usaha dari siswa tersebut. Nah kemudian guru menjawab lagi, jadi yang mengingat kamu alarm dan kakak kamu dan selanjutnya. Nah di sini ada motivasi ya, jadi siswa tidak merasa dipojokkan walaupun siswa itu salah ya. Jadi siswa itu difasilitasi untuk mencari jalan keluarnya sendiri. Nah ini merupakan kita menangani siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Apakah ini bisa dilakukan? Insya Allah ini bisa dilakukan oleh kita ya, kepada siswa kita yang mungkin ada yang bermasalah. Kita terangkan nanti. Baik Bapak Ibu, karena materinya sudah kita bahas semua, mulai dari awal sampai ke akhir ini sudah kita bahas. Nah sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, apakah ada yang tanyakan atau sedikit mau yang tanyakan silakan sebagai penutup ya. Ya, Bu Eti silakan. Oke, terima kasih Pak Sumantri. Temanya kan positif, apa budaya positif ya? Apakah senyum, sapa, santun di sekolah itu, di sekolah kita ini termasuk ke dalam budaya positif juga tidak? Ya. Terima kasih Bu Eti, luar biasa. Apakah 5S berarti senyum, sapa, sopan, santun, salam? Nah itu merupakan budaya positif atau tidak? Nah itu merupakan budaya positif juga. Bagaimana kita membudayakan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Kita senyum kepada orang atau teman-teman kita menyapa, kita salam, kita sopan kepada teman kita, kepada guru kita, atau guru kepada guru kita, apa namanya? Pokoknya saling menyayangi, selalu tersenyum, karena senyum itu ibadah ya, senyum itu ibadah. Jadi itu merupakan budaya positif. Itu tolong dipertahankan, karena semua yang ramah maka lingkungan sekolah kita akan terasa nyaman, sehingga siswa pun akan senang berada di lingkungan sekolah kita. Nah, tugas kita yaitu bagaimana caranya kita menjadikan sekolah kita ini menjadikan rumah kedua bagi anak-anak kita. Bagaimana kita menjadikan sekolah kita ini menjadi tempat yang nyaman bagi guru kita, bukan tempat yang tidak nyaman untuk guru kita, supaya mereka betah di sekolah. Oke, terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan hadir.
komunitas belajar kita ngobrol dengan santai ya, tidak secara formal, kita ngobrol dengan bahasa kita ya. Ini mungkin ada batasan waktu juga ya, karena banyak kegiatan. Namun kedepannya kita bisa diskusi secara ya santai lah, kita sambil ngopi-ngopi, sambil ngariung, sambil silat, jangan sambil begini ya. Oke, terima kasih. Nanti kita berdiskusi lagi selanjutnya. Kedepannya kita akan terus berkolaborasi untuk sekolah kita agar lebih maju demi pendidikan di Indonesia yang maju dan maju. Terima kasih.